saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara satu topik, satu tema. Yaitu tentang resah dan rindu, saudara ya kan. Resah dan rindu ini kok sepertinya romantis sekali. Tapi sebenarnya kenapa saya katakan resah dan rindu ini menjadi sebuah topik yang penting. Karena keresahan selalu dialami oleh setiap orang. Setuju saudara ya? Ketika harga naik resah, BBM naik resah, saudara ya kan? Begitu ya. Pas lagi terjadi demo resah juga, saudara ya kan. Terus musim panas panjang resah juga gitu, saudara. Banyak yang mendatangkan keresahan dalam hidup ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah pertanyaannya, apakah kita tetap merindukan Tuhan dalam hidup kita? Ini penting. Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membawa saudara ke dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ini nanti kita akan baca beberapa ayat saja saudara ya. Tidak semuanya. Nah kita tangkap kondisinya dulu. Mazmur 42 ini saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Dinyanyikan oleh pemazmur dengan satu situasi hati yang merindukan Tuhan. Yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yang kedua adalah Mazmur ini ditulis dengan situasi hati yang menantikan, Tuhan kenapa engkau tidak berbicara, Tuhan kenapa engkau tidak berbuat sesuatu, Tuhan kenapa engkau tidak menolong aku. Seperti itu kira-kira artinya pemazmur sudah berdoa, pemazmur sudah datang kepada Tuhan tetapi belum ada jawaban. Siapa di sini yang doanya selalu terjawab atau banyak yang belum dijawab? Banyak yang belum dijawab, kelihatan dari wajahnya memang saudara ya, gak apa-apa ya. Oke. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memahami dengan baik, memang tidak semua doa, keinginan dan harapan kita bisa terjawab secara cepat seperti waktunya kita. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, di dalam setiap proses itu saya katakan, Tuhan mau supaya kita tetap memiliki hati yang tertuju kepada Dia. Ini penting. Ya. Resah boleh enggak? Boleh aja. Itu respon manusiawi. Ya kan? Mau awal bulan mikirin kontrakan. Resah enggak ada masalah. Karena memang harus bayar. Amin saudara kan? Nah, terus banyak hal lagi yang bisa meresahkan kita. Nah saudara yang gak dalam Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah begini. Ketika kita berhadapan dengan orang. Apalagi kita sudah kadung bersaksi saudara ya. Dengan orang lain ya. Tuhan itu baik. Yesus tuh menyelamatkan kita. Wah, Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Ya kan? Dulu itu lagu sekolah minggu, saudara. Saya hafal mati itu lagu itu, saudara. Karena tiap minggu dinyanyiin seperti itu. Kalau enggak ada teman bersaksi, kita udah tahu kalau dia maju bersaksi pasti duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Itu masing-masing ada teman lagunya favoritnya seperti itu ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kita bersaksi, kita bawa hari Minggu datang ke gereja. Terus juga hari-hari tertentu ada komsel di rumah kita. Ya. Setuju saudara ya? Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, sepertinya langit seperti tembaga. Saudara. Belum ada jawaban. Tidak ada sinyal Tuhan menjawab doa kita. Bahkan dikatakan, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kira-kira gimana saudara? Lalu orang bilang begini, kamu bersaksi tentang Yesus, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi hidup kamu penuh dengan keresahan, kamu sudah berdoa, kamu sudah ikut komsel, kamu juga sudah ikut umas, kamu juga sudah ikut ibadah minggu. Tapi mana Tuhannya? Mungkin orang gak ngomong saudara. Tapi dalam hati orang, ya dia cuma bisa ngomong. Dia cuma bisa bersaksi doang. Tapi dia gak ngalamin gitu saudara ya kan. Nah itulah yang menjadi situasi yang dihadapi pemazmur yang menuliskan Mazmur 42. Bisa ngerti saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya saya tuliskan di dalam handout kita saudara. Bisa saja ada yang mempertanyakan di mana Tuhanmu? Karena apa? Ketika kita memuji memuliakan Tuhan kita semangat luar biasa. Orang melihat wah dia semangat sekali jadi orang Kristen. Tapi ketika kita berdoa sepertinya mentok. Sepertinya belum ada jawaban. Sepertinya Tuhan tuh acuh terhadap pergumulan kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memahami dengan baik, di saat keresahan hati karena penderitaan yang menimpa dan kesesakan yang tak kunjung reda, orang tanya, Tuhan kamu mana?
Katanya Kristen. Katanya kamu kan orang percaya. Kenapa Tuhan gak bela kamu? Kamu tetap seperti ini aja kehidupan kamu. Padahal kamu sudah percaya kepada Yesus. Nah disinilah saudara yang dalam Tuhan. Kalau keresahan ini terus menimpa dalam kehidupan kita saudara. Tanpa disertai dengan rasa rindu kepada Tuhan. Ini berbahaya. Akibatnya kita mulai mikir. Lama-kelamaan apa yang dihembuskan itu saudara. Pertama kita bisa tolak. Amin, setuju ya. Karena setiap pagi baca Alkitab. Kedua datang lagi. Karena setiap pagi kita masih baca renungan. Ketiga datang lagi. Kita masih ditelepon sama ketua home kita, masih kuat. Terus datang lagi itu saudara. Keresahan itu. Kita mulai renggang. Kita mulai berpikir. Iya juga ya. Benar gak sih Tuhan itu ada? Benar gak sih Tuhan itu menjawab doa? Kira-kira di sini siapa yang pernah tanya seperti itu sama Tuhan? Jangan angkat tangan. Ya. Enggak apa-apa. Ya, saya cuman menoel hati saudara saja. Terkadang enggak diucapkan tapi dalam hati. Setuju ya? Ya. Ya, saudara. Saya melihat anggukan saudara berarti saudara setuju ya. Ya, saudara mau mengalami atau tidak itu urusan nanti ya. Saudara perhatikan baik-baik. Situasi akan lebih parah jika kita meresponinya dengan apa saudara? Perasaan tertekan. Kenapa tertekan? Ya benar juga ya. Doa saya belum terjawab. Harapan saya belum digenapi oleh Tuhan. Dan mulai penuh dengan kegelisahan. Akibatnya apa saudara? Muncul ayat 11 dan 12 seperti ini. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku dikatakan. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari. Dikatakan apa saudara? Di mana Allahmu dikatakan. Makanya seringkali gini saudara ya. Orang tuh takut bersaksi. Kenapa saudara? Karena takutnya begini, kalau gua bersaksi tapi doa gua belum terjawab, gua akan malu. Padahal yang menaruh iman dalam hidup orang bukan kita. Kita hanya pemberita, Roh Kudus yang menaruh iman dalam hidup orang itu. Amin saudara. Jadi bersaksi itu lakukan saja, tidak masalah. Ya, dalam proses kehidupan Tuhan bisa saja tidak menjawab doa kita atau belum menjawab doa kita. Ya, nah mari kita akan lihat ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya banyak belajar dari Mazmur 42 ini saudara. Ya, kalau kita bisa melihat ini juga menjadi sebuah pengalaman Yesus Kristus. Waktu dia berada di atas kayu salib. Amin saudara. Ada keterpisahan yang begitu luar biasa. Eloi, Eloi lama sabachthani. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat, pemazmur mengajarkan paling tidak ada 3 sikap yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Sikap ini tidak boleh hilang. Karena apa? Keresahan boleh ada dalam hidup kita. Pergumulan boleh ada dalam hidup kita. Pokok doa boleh ada dalam hidup kita. Tetapi sikap ini tidak boleh hilang. Yang pertama adalah kerinduan. Sebutkan sama-sama. 2, 3. Kerinduan. Kerinduan untuk apa? Kerinduan Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ya, Bani Korah. Ya. Bani Korah ini adalah para imam yang bertugas di kemah pertemuan saudara. Untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Dan ketika dia mengalami masa sukar seperti ini. Dia tumpahkan melalui kata-kata puitis yang dinyanyikan pada saat itu. Dan dikatakan begini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah. Ah ini dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara merindukan memiliki sesuatu, ya, misalnya saudara pengen beli mobil, ya, atau enggak usah beli mobil lah, sepeda motor listrik, supaya bisa keluar komplek enak gitu saudara kan, ya. Itu sepeda motor listrik itu selalu terlintas dalam pikiran kita. Pernah begitu? Ya. Masuk Tang City, lihat motor listrik.
ya kan? Lewat ruko-ruko lihat dealer motor listrik, ya kan? Jadi fokusnya motor listrik terus nih. Yang tadinya nggak pernah muncul dan fokus, tetapi menjadi muncul dan fokus. Kenapa saudara? Karena hatimu menginginkan. Setuju saudara ya kan? Setuju? Ya, baik. Kita ke belakang. Waktu pacaran dulu saudara. Ya kan? Waktu kita sama-sama nggak ada yang namanya perasaan maksudnya menginginkan gitu saudara kan. Anak kaum muda semua banyak. Ada yang cantik, ada yang ganteng semua gitu saudara. Biasa aja, datar aja itu. Tapi ketika saudara sudah pilih satu orang. Di mana saudara lihat, wah ini orang menarik juga nih. Wah ini orang nih membangkitkan semangat. Ya kan? Wah ini orang nih luar biasa nih. Ini kayaknya gue banget nih. Itu di kaum muda itu saudara, seolah-olah cuma ada satu orang. Yang lain gak dilihat. Karena apa? Kalau ada satu orang ini, wah luar biasa situasinya, suasananya. Kenapa saudara? Karena ada orang yang dirindukan. Setuju saudara? Ya, gak pernah pacaran ya? Ya. Iya, iya. Nah saudara perhatikan baik, kenapa menjadi istimewa? Karena dirindukan. Nah perhatikan baik-baik. Ketika kita tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan, maka fokus kita tetap terjaga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sehingga apa? Sehingga kita tetap dapat melihat apakah Tuhan ada dan tidak ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, merindukan Tuhan, saya percaya segala pertanyaan orang, apakah Tuhan menyertai engkau? Apakah Tuhan menjawab doamu? Apakah Tuhan menggenapi firman-Nya dalam kehidupanmu? Itu bukan lagi menjadi sebuah tekanan karena kita percaya Tuhan yang kita rindukan adalah Tuhan yang hidup dan menyertai kita. Saudara yang gak dalam Tuhan. Makanya saya mau katakan, jaga terus api rindu ini saudara. Amin. Dulu ingat sekali saya waktu masih pacaran sama istri saya sekarang ini. Ya. Artinya gini, saya kumpulin gocapan. Dulu gocapan tau saudara, gocapan 50-an gitu. Yang gambar burung sama gambar angka begitu. Ya, cari telepon umum terdekat. Yang warna biru itu saudara kan. Itu kan dia kalau pulang tuh biasanya jam 6 ada di rumah. Ya, jadi rumah tuh cukup tinggi cukup besar di Cinangka itu saudara ya. Di sini teleponnya di rumah bawah, dia biasanya di rumah atas gitu ya kan. Berarti gocapan harus banyak. Karena antara bunyi diangkat sama ketemu dia itu butuh waktu. Waktu adalah uang. Jadi tak kumpulin saudara, gocapan itu ya. 10-15 biji saudara ya kan. Kumpulin, telepon, bukan mertua, calon mertua angkat. Tante ada Dewi nggak tante? Oh ada sebentar ya, pok tutup. Naik dulu saudara, ketemu dia, wah, terus turun lagi. Nah ini yang saya katakan butuh uang nih, ya kan? Karena waktu, ya kan? Udah telepon. Cuman hanya sekedar ya beberapa menit lah gitu saudara ya kan, udah selesai. Ya. Besok begitu lagi gitu, telepon lagi itu saudara ya kan. Nah saudara perhatikan baik-baik, menjaga kerinduan kita kepada Tuhan perlu yang namanya yang pertama komunikasi, yang kedua hubungan. Amin. Kenapa seringkali orang kehilangan kerinduan kepada Tuhan? Karena apa? Dia tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dia tidak mau berdoa. Kalaupun berdoa, berdoanya cuma formalitas. Bukan berdoa berdasarkan kerinduan. Bukan berdoa berdasarkan membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Cuma hanya sekedar mengutarakan pokok-pokok doa. Apa yang menjadi kebutuhan. Saya mau katakan pada saudara, berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Saya percaya bukan bicara masalah kebutuhan saja. Nanti kita akan lihat. Apa yang dikatakan oleh pemazmur. Membangun kerinduan itu, memelihara api rindu itu harus ada komunikasi. Dan juga ada hubungan. Saudara, ini tidak boleh dihilangkan dalam hidup kita. Sudahkah kita berdoa? Tetapi berdoa yang terhubung. Doa yang terhubung dengan Tuhan. Artinya apa? Bukan hanya menghabiskan pokok doa saja. Tidak. Dan membangun hubungan itu sangat penting.
Karena apa? Karena ketika kita membangun hubungan, kita mulai mengenali siapa yang kita rindukan. Amin saudara. Kalau saudara tidak pernah terhubung dengan Tuhan, bagaimana engkau bisa kenal dia? Saudara tidak bisa mengenali dia. Yang ada kita mencak-mencak di hadapan Tuhan. Kenapa engkau tidak jawab doaku Tuhan? Aku udah kritis nih Tuhan. Aku udah seperti telur di ujung tanduk nih Tuhan. Aku gak ada yang tolong Tuhan. Tolong jawab doaku dong Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa doa ini bisa muncul? Kenapa hal-hal seperti ini bisa muncul? Karena kita gak mengenal Tuhan kita. Kalau kita punya anak, umur 3 tahun pengen balon. Pas lagi ke pasar, tukang balon. Tukang balon ini biasa musuhnya emak-emak saudara. Apalagi kalau nggak ada uang receh saudara ya kan. Itu waduh kenapa nih tukang balon kok diciptakan saudara ya kan. Iya kan. Nah saudara wah langsung mau balon. Apalagi balon sekarang bentuknya macam-macam kan. Ada Mickey Mouse lah, ada apalah segala macam gitu saudara kan. Dia pilih yang ini segala makin banyak bentuknya makin mahal. Nah problemnya saudara ibunya nggak ngasih. Apa yang terjadi? Tengah pasar terjadi kerusuhan. Ya kan. Wow, lari, nangis segala macam gitu. Umur 3 tahun. Amin saudara? Masih bisa dipahami? Atau saudara panggil Satpol PP, tolong angkat. Gak mungkin seperti itu saudara ya kan? Gak mungkin seperti itu, enggak. Karena kita 3 tahun. Tapi kalau sudah 30 tahun, lihat balon, enggak dikasih, ngambek di tengah pasar, ini problem. Amin. Ini pasti nggak kenal mamanya. Amin saudara, 30 tahun. Udah kumisan bro. Nah saudara perhatikan baik-baik, kalau kita tidak membangun hubungan, kita tidak bisa memelihara kerinduan itu. Ketika kita tidak membangun hubungan, maka pengenalan akan Allah tidak terjadi. Amin saudara. Pelihara kerinduan itu saudara. Pelihara kerinduan itu. Terus pelihara kerinduan itu. Ada kalanya mungkin kita tergoda dengan kelemahan daging kita. Ngapain lagi sih berdoa? Udah 20 tahun. Kode enggak berubah-berubah. Tahu kode saudara? Cidek kode. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan pernah padamkan kerinduan itu dalam hidup saudara. Yaitu apa? Kerinduan akan Tuhan. 2 hal yang mendasari kerinduan, komunikasi dan hubungan. Jangan pernah hilang. Jangan pernah hilang hal itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kejujuran. Nah kejujuran ini sangat penting. Kenapa saudara? Karena begini, banyak kali orang Kristen tuh nggak jujur, dipaksa-paksain beriman tapi sebenarnya dia merasakan sesuatu. Akibatnya nggak jujur di hadapan Tuhan. Nah kalau saudara perhatikan di dalam ayat 10 dan 11 dikatakan begini ya. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, perhatikan. Aku berkata kepada siapa? Allah. Allah itu artinya apa? Artinya yang maha kuasa. Kemudian gunung batuku. Gunung batu berbicara tentang apa? Perlindunganku. Berarti dia mengakui Tuhan itu luar biasa. Mengakui bahwa Tuhan itu adalah perlindungan baginya. Apa yang dia katakan? Kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Dikatakan demikian. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari. Di mana Allahmu? Saudara perhatikan baik-baik. Kalau sampai di sini saudara. Kita perlu pahami dengan baik. Antara keluh kesah dan persungutan itu beda. Saya sudah pernah sampaikan di sini, sedikit saya reminder saja. Orang yang berkeluh kesah artinya adalah orang yang jujur kepada Tuhannya. Dia mengutarakan perasaannya di hadapan Tuhan. Dia mengutarakan apa yang dia rasakan dan dia alami di hadapan Tuhan. Bahkan dia utarakan perasaannya terhadap pribadi Tuhan. Tetapi imannya enggak gugur. Mari perhatikan. Aku berkata kepada Allah dan gunung batuku. Amin saudara. Artinya apa? Jujur kepada Tuhan tidak salah saya katakan. Karena apa? Pemazmur juga dia mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah membuang orang yang jujur. Artinya apa?
menyatakan segala apa yang dia rasakan. Nah saudara perhatikan, berarti jujur kepada Tuhan itu tidak salah. Yang salah apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun saudara. Ketika sudah para pengintai sudah 40 hari 40 malam berada di tanah Kanaan, pulang 12 pengintai, 10 pengintai memberikan pelaporan, wah di sana itu luar biasa, hasil ladangnya luar biasa, tapi cuma gitu saudara ya kan. Di sana ada pahlawan-pahlawan yang luar biasa dari orang-orang keturunan Enak, orang-orang raksasa, kita seperti belalang. Bahkan kita tidak mampu merebut tanah itu, karena apa? Ada 7 bangsa kafir yang pandai berperang, punya kubu pertahanan yang luar biasa. Mereka melihat semua keadaan tanah Kanaan, tetapi memiliki respon lebih mengambil yang negatif ketimbang yang positif. Tetapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, berkata tidak, kita akan menguasai mereka. Kita akan menaklukkan mereka. Kita akan menduduki tanah Kanaan. Karena apa? Bukan karena kita lebih kuat. Karena Tuhan telah memberikannya kepada kita. Amin saudara. Lalu pada saat itu bangsa Israel berteriak saudara. Berteriak, menangis mereka, berteriak mereka. Bahkan mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Dan mereka berkata, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga Tuhan membawa kami ke padang gurun ini supaya kami dibinasakan? Lebih baik kita kembali ke Mesir daripada dimerdekakan tapi menghadapi bangsa-bangsa raksasa ini. Padahal yang raksasa cuman satu golongan, satu suku, yaitu suku Enak. Itu pun juga cuman beberapa orang. Dan yang ketiga, mari kita angkat pemimpin baru. Tinggalkan kepemimpinan Musa. Walaupun Tuhan angkat dia, itu enggak becus pemimpin seperti itu. Biarkan angkat satu pemimpin untuk bawa kita kembali ke Mesir. Artinya apa? Mereka menyangkali kehadiran Tuhan. Mereka menyangkali pembebasan yang Tuhan buat. Dan mereka menyangkali bahwa Tuhan sanggup berkuasa melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Inilah persungutan. Ini yang tidak boleh. Amin saudara. Ini yang enggak boleh. Nah saudara yang dalam Tuhan, bahkan pemazmur juga dia jujur terhadap dirinya sendiri. Mazmur 42 ayat 6a dan 12a berkata begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Artinya apa? Hal yang paling penting di dalam dunia kanseling itu saudara. Orang yang datang minta kanseling harus menyadari dia punya masalah. Setuju gak? Saya ulangi ya. Di dalam dunia kanseling, dalam pelayanan kanseling saudara, hal yang paling penting dan itu adalah pintu masuk untuk penyelesaian permasalahannya adalah hal yang paling penting yang perlu dilakukan adalah orang ini menyadari bahwa dia punya masalah. Kalau dia nggak menyadari dia punya masalah saudara, dia bukan kanseling, dia cuman hanya mau mendengar. Dia bukan hanya mau, maksudnya gini, bukan hanya mau dikanseling tetapi dia hanya cuman pengen didengar. Makanya paling banyak dia ngomong. Ketika kita berusaha untuk memberikan nasihat, ntar dulu Pak, saya belum habis ngomongnya. Ngomong terus. 2 jam, 3 jam. Dari nangis, ketawa. Sampai luntur semua saudara ya kan, karena tisu gitu ya. Setelah puas ngomong, oke Pak nanti kita lanjutin lagi ya Pak ya. Tuhan berkati saya lagi ada keperluan pergi. Belum dinasehatin. Ketika orang seperti ini kanseling saudara, ini akan buang-buang waktu. Kenapa? Karena dia nggak sadar dia punya masalah. Saudara perhatikan baik-baik, sadarilah. Jujurlah terhadap diri sendiri. Aku punya masalah. Yaitu apa? Adanya tekanan dalam jiwaku. Amin saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berarti dia sadar ada tekanan dalam jiwanya. Dan kemudian juga gelisah dalam diriku. Salah nggak di hadapan Tuhan mengakui hal ini? Tidak. Dan perhatikan baik-baik sikap daripada si pemazmur ini saudara. Dia mempertanyakan itu, kenapa engkau tertekan dan kenapa engkau gelisah jiwaku. Artinya apa? Kalau saudara pelajari nanti dalam bagian yang ketiga, dia mengarahkan hati dan jiwanya kepada Tuhan.
Menyadari kita punya masalah itu penting, itu merupakan pintu masuk untuk penyelesaian masalah. Tapi hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah bagian yang ketiga. Pengharapan tidak boleh hilang dalam hidup kita. Katakan amin. Mazmur 42 ayat 6b dan 12b dikatakan begini. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharap kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya apa saudara? Artinya adalah saudara punya kerinduan kepada Tuhan perlu dipelihara dengan dua hal. Hubungan dan komunikasi. Kemudian saudara juga perlu memiliki kejujuran di hadapan Tuhan dalam diri dan terhadap diri saudara. Dan yang ketiga, jangan hilangkan pengharapan. Karena pengharapan ini menjadi daya dorong bagi saudara untuk dekat dan melekat kepada Tuhan. Pengharapan jadi daya dorong buat saudara untuk melihat perbuatan tangan Tuhan di masa depan. Pengharapan merupakan daya dorong bagi saudara untuk beriman bahwa sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Artinya apa? Kalau Tuhan bisa berbuat baik pada masa lalu, Tuhan bisa berbuat baik pada masa kini. Katakan amin. Kalau Tuhan bisa berbuat baik pada masa lalu, Tuhan juga bisa berbuat baik pada masa yang akan datang. Katakan amin. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Dan jawaban doa, pergumulan saudara tidak dibuat pada saat saudara meminta. Enggak. Tetapi jawaban doa dan pergumulan saudara sudah ada sebelum kau minta. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi penyedia segala sesuatu. Problemnya masih punya pengharapan enggak? Kalau saudara pergi ke tukang bakmi, pesanan saudara akan dibuat ketika saudara pesan. Setuju saudara? Tapi bagi Tuhan bukan kayak tukang bakmi. Sebelum saudara minta, dia sudah punya jawaban. Problemnya, adakah pengharapan yang terus dipelihara dalam hidup kita? Untuk tetap percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menopang hidup kita. Saudara ada satu ayat yang saya ambil, bisa ditampilkan. Mazmur 119 ayat 116 dalam dua terjemahan. Ini bagus sekali saudara. Dalam terjemahan baru dikatakan begini. Topanglah aku sesuai janjimu. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Berarti apa saudara? Berarti firman Tuhan itu yang memberikan kehidupan. Makanya saya mau katakan pengharapan kita harus didasari oleh firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari pun dari firman Tuhan. Katakan amin. Kita punya media banyak. Kita punya DBR. Kita punya We Pray. Kita punya Daily Devotion. Amin saudara. Dan itu diberikan cuma-cuma dalam hidup saudara. Cuma siapkan kuota atau wifi. Itu saja. Saudara bisa ikut We Pray. Jam 5 sampai jam setengah 6 cuma setengah jam. Tapi itu mengawali hidup saudara bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara bisa lihat daily devotion saudara. Saudara bisa dapat firman Tuhan selama 3 menit. Enggak merampas waktu kerja saudara. 3 menit saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Sampai kepada mancanegara. Iya dong. Iya kan. Muncul di YouTube. Itu kan mancanegara semua. Sampai ke bulan pun bisa saudara. Yang penting ada sinyal, saudara. Iya kan? Hamba-hamba Tuhan berbicara kepada kita semua. Saudara punya DBR, Daily Bible Reading. Setiap kita bisa baca firman Tuhan. Itu yang membangun pengharapan kita. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya apa? Aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Nah dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Tuhan, engkau telah berjanji akan memelihara hidupku. Jangan biarkan seorang pun berkata bahwa Allah tidak memenuhi harapanku. Kita baca sama-sama terjemahan firman Allah yang hidup ini. 2, 3. Tuhan, engkau telah berjanji akan memelihara hidupku. Jangan biarkan seorang pun berkata bahwa Allah tidak memenuhi harapanku. Amin saudara. Wah luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan berkati saudara yang kasih dalam Tuhan. Biarlah kita boleh memiliki kehidupan yang tidak mengabaikan 3 sikap ini. Sikap yang pertama, milikilah kerinduan. Amin saudara. Sikap yang kedua, punya kejujuran. Sikap yang ketiga, ada pengharapan. Amin. Nanti kalau pulang ditanya, khotbahnya tadi apa, saya sebutkan 3 ini. Yang pertama tadi apa?
Kerinduan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, pengharapan. Kesandung pun gak bakalan hilang, saudara. Baik, mari kita bagi beri bersama-sama.